Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Reza. Kali ini tema kita ataupun pembahasan kita akan mengulas mengenai CDI, karena saya kebetulan ingin mengganti CDI yang standarnya, yaitu Mio 5TL atau Mio Sporty, atau bisa dikatakan Mio Old ya. Itu mau saya ganti ke CDI PRT dual band. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengukur seberapa maksimal akselerasi dari torsi mesin yang sudah dirubah ya. Jadi dari sana saya menginginkan akselerasi yang secara menyeluruh, karena untuk korean hariannya pun juga full, dan kiri full itu artinya di piston, noken, langkah dan seterusnya, kemudian juga di kiriannya juga sudah digam juga, sehingga akan lebih maksimal lagi ketika CDI-nya dibuat secara digital. Nah, seperti apa pembahasannya kita akan simak ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman kondisi bagasi untuk saat ini. Jadi nanti dalam pemasangan CDI ya atau CDI itu, ini kan harusnya di sini ya, di bawah ataupun di depan. Oke. Di depan sini. Di depan sini kan. Nah, ini nanti rencananya akan saya pindahkan seperti semula di sini, termasuk juga untuk sekringnya ya. Sekringnya nanti akan juga dipindahkan di depan, jadi biar yang ada di bagasi itu biar clear untuk tempat CDI aja. Kenapa? Karena seperti itu, karena satu, biar kontrolnya mudah ya, biar kontrolnya mudah, dan yang kedua itu untuk safety, karena kita nggak tahu ya, kita itu nanti pakai motor seperti apa, menemui jalan seperti apa. Jadi kalau nanti dipasang di bawah, itu kita nggak tahu, dan itu lumayan besar resikonya. Jadi nanti kita pindahkan di atas, otomatis kabel CDI ya yang ada di samping sini, sebelah sini, ini akan kita tarik, kita pisahkan, kita congkel pin soketnya, kita pindahkan di sini, dan CDI-nya akan kita taruh di sini nantinya ya. Nah, untuk mengaktifkan dual band-nya itu di sini saya sudah berikan soket ya. Ini teman-teman. Nah, di sini ini sudah saya berikan soket. Jadi ini di bor. Tujuannya apa? Biar rapi, biar efisien begitu. Nah, kalau looks dari depannya seperti apa? Nah, kita akan coba lihat ya. Nah, seperti ini teman-teman, looks dari depannya. Jadi ini semacam tombol rahasia ya. Nah, ini fungsinya untuk mengaktifkan mode dari dual band yang ada di CDI tadi. Nah, kenapa perlu dibuat tombol seperti ini? Ya, ini biar efisien. Kita memilih untuk dual band itu fungsinya biar efisien, all in. Semuanya terjawab, mau mode daily use bisa, mau mode racing juga bisa. Perlu dibuatkan saklar seperti ini, jadi biar nggak buka tutup, biar nggak pasang secara manual. Itu adalah efisiensi. Oke. Nah, ini teman-teman barang yang kemarin saya beli di online ya, tepatnya di Tokopedia. Ini untuk beli-beli barang yang seperti ini ya, dengan nilai harga yang cukup mahal, itu saya sarankan untuk membelinya secara ofisial ya. Secara ofisial itu artinya satu, meminimalisir yang namanya kendala, kemudian yang kedua yaitu adalah sebagai upaya untuk lebih safety aja sih gitu. Nah, ini teman-teman saya pesan kemarin CDI
BRT dual band untuk Mio ya. Tipenya yaitu adalah tipe RK ya, tipe RK. Saya coba zoom, bisa enggak ya? Nah ini teman-teman ya, tipenya tipe TR. TR itu artinya tune up racing. Ini peruntukan untuk Mio Old atau Mio Sporty. Kemudian juga bisa untuk Mio Soul ya. Oke. Nah ini. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan itu ini ya, sorry, tak lanjutkan lagi. Ini tahun produksi 2024 karena bergaransi ya. Garansinya itu berapa ya? Kurang tahu, nanti silakan boleh dibantu cek. Nah, jadi paket penjualan itu kemarin ini sudah saya buka ya. Nah, ini ada stiker, kemudian ada manual book. Ini adalah varian dari produk ya. Oke. Nah, jadi yang membedakan, jadi untuk di CDI Mio, kemudian Mio Sporty, Mio Smile atau Mio yang baru, Jupiter, kemudian Mio M3 dan sejenisnya, itu ada di perbedaan jalur soket. Nah ini teman-teman ya, ada di perbedaannya, ada di jalur soket ini ya. Jalur soketnya itu beda-beda, ada yang satu langsung ke mana itu, ke coil, kemudian ada satu langsung untuk ke kontak on off. Nah itu di sini di manual booknya itu sudah dijelaskan ya. Nah itu, jadi nanti boleh teman-teman dilihat sendiri. Itu yang pertama. Nah kita dari segi kualitas bahannya dulu ya. Jadi ini itu sepertinya sudah di coating, jadi apa itu namanya, halus, mengkilap ya. Jadi kayak ada semacam apa itu namanya, clearnya gitu. Dan ini sepertinya sudah waterproof ya kalau dilihat dari jenis dan bahannya tuh. Nah kemudian di sini ini ada tiga lampu teman-teman, 3 mode. Jadi yang paling bawah sendiri itu untuk menunjukkan bahwasanya mode dual bandnya menyala. Jadi ini kalau menyala, ini warnanya akan menjadi kuning ya. Kemudian yang kedua itu untuk indikator bahwasanya di kelistrikan itu aman atau enggak, karena kalau nggak aman warnanya biru ya. Kalau untuk yang merah ini untuk power. Jadi nah kuning ini mode. Jadi ini teman-teman, jadi ketika ini nanti modenya itu dilepas ya, ini modenya nanti dilepas ini. Nah dual bandnya nyala ya. Nyalanya itu artinya perubahannya signifikan, itu tergantung dari jenis motor dan jenis korekannya ya. Jadi nanti kalau ini ditutup ini, nah ini off. Jadi ini mode yang biasa, sehingga dikatakan sebagai dual band. Ada 2 mode. Jadi ada bisa dipakai untuk mode harian, daily use, atau kalau yang mau powernya lebih maksimal lagi dilepas. Tapi konsekuensinya bisa dipasang di dalam atau dibuatkan lampu ataupun dibuatkan sekring ataupun tombol terpisah ya. Itu nanti kita akan coba lihat ya. Kayak gitu aja teman-teman informasi untuk CDI dual band ini. Oke teman-teman, jadi sebelum kita melangkah untuk melihat dan mengaplikasikan CDI BRT itu, sekedar informasi ya, bahwasanya BRT itu punya 3 jenis ya untuk CDI ya. Sini CDI. Nah CDI itu apa aja? Yang pertama di sini ada Invio, kemudian ada juga yang Hyper Band, dan ada juga yang dual band. Nah bedanya apa untuk Invio, Hyper Band sama yang dual band? Untuk yang
Invio itu kemasannya standar ya, ini standar, bentuknya standar, tapi untuk limiternya sudah disesuaikan, jadi looks-nya standar. Kalau yang hyperband ini bentuknya sama seperti CDI BRT yang lain. Nah, ini keunggulannya itu apa? Dia powerful ya, powerful, dan cuman ada di satu mode. Oke. Nah, artinya kalau satu mode itu ya sudah dipakai, memang disetting untuk loss, nggak ada pengaturannya. Nah, bedanya untuk hyperband dengan Invio yaitu adalah di kemasan ya, di kemasan. Jadi kalau untuk Invio itu CDI-nya pakai casingnya standar, tapi kalau yang untuk hyperband itu sudah ada kemasan yang lain, tentunya sudah disesuaikan yang mulai dari looks-nya, ketahanannya, dan sebagainya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga yaitu yang dual band, yang ini habis gini akan kita pasang yang seperti ini. Oke. Nah, kalau yang dual band itu dia keunggulannya itu ada di dua mode, jadi bisa disetting untuk yang harian atau daily use, atau disetting untuk yang mode race ya. Nah, di dual band ini pun juga ada 3 ya teman-teman kategorinya. Ada yang ST ya, standar touring, kemudian standar touring atau standar tuning gitu ya. Kemudian ya, jadi sini dual band kelanjutannya. Ini ada ST, ini tipe yang pertama, kemudian tipe yang kedua itu ada RT. RT ini racing tune up, kemudian yang ketiga itu ada yang RK. RK itu racing kompetisi. Jadi untuk ST itu yang mesinnya standar ya, standar atau tune up. Tune up-nya itu dimaksud adalah semi tune up, jadi kayak main kirian gitu ya. Kemudian kalau yang untuk RT racing tune up ya, untuk RT racing tune up itu yang sudah mainnya semi ataupun full ya. Jadi bisa untuk yang semi, jadi mulai dari cuman main kirian aja, atau yang full mulai dari main piston, langkah, noken, kemudian juga full kirian ya, yang bisa dipakai untuk harian. Kemudian kalau yang untuk RK itu difungsikan untuk racing kompetisi, jadi untuk kompetisi tertentu. Jadi kurang lebih seperti itu aja untuk gambaran dari BRT ataupun CDI BRT dual band. Nah, teman-teman, untuk di CDI sendiri, BRT itu mengklaim bahwasanya ketika CDI BRT ini dipasangkan itu akan mengalami perubahan ya, percepatan ataupun efisiensi, mulai dari BBM. Ya, BBM ini akan hemat kurang lebih sekitar 20% teman-teman. Nah, ini sekedar informasi. Jadi motor saya itu speknya itu langkah 62 kalau nggak salah. Kemudian untuk piston juga piston 63. Sudah ada penjelasannya di video yang sebelumnya. Videonya saya taruh di bagian pojok sana ya. Nah, teman-teman, sekedar informasi bahwasanya motor saya kemarin itu karena speedonya bermasalah sehingga saya harus menggunakan perhitungan secara manual. Nah, perhitungan manual itu kemarin saya isi 2 liter teman-teman, 2 liter bensin untuk pertalite ya, jadi kurang lebih 20.000. Nah, itu ditempuh dari jarak pertama itu saya mengisi jaraknya adalah 55941 ya, ini teman-teman ya. Kemudian jarak yang sekarang yang terbaru setelah 2 liter pemakaian habis itu adalah
55981 ya. Jadi ini kalau di jumlah ataupun dihitung dari sini ke sini itu selisihnya 38 kilo teman-teman. Nah 38 kilo untuk bensin 2 liter ya. Jadi kalau ini dibagi per 1 liternya itu bisa menempuh jarak 19 km. Ini nggak tahu apakah ada pengalaman yang lain teman-teman ketika jaraknya yang didapat di sini yaitu adalah 19 km per 1 liter dengan spek mesin seperti yang tadi. Itu kategorinya adalah kategori poros, kategori bagus atau apa begitu. Boleh teman-teman komen ya, atau ada cerita yang lain boleh di komen juga teman-teman. Jadi itu kita nanti akan coba membuktikan. Jadi dari hasil yang sekarang ini 19 kilo untuk 1 liter dengan menggunakan CDI BRT ini, apakah bisa kita mengklaim bahwasanya akan hemat 20% dari penggunaan BBM yang tersedia. Ya, jadi itu saja sekedar informasinya. Semoga nanti bisa mengedukasi dan memberikan pemahaman untuk teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ya di pemasangan berikutnya ya. Oke teman-teman, akhirnya keluar juga untuk pemasangan CDI BRT di motor Mio. Sengaja sedikit lama ya, karena harus menginstal ini itu merapikan kabel. Nah kita langsung saja lihat penampakannya ya, kayak gini teman-teman sekarang. Jadi kondisi bagasinya sekarang sudah clear ya, karena kemarin kan kabel untuk fuse sekring, kemudian kabel untuk full ser kan semuanya di sini ya, di sini. Sekarang sudah saya ganti, kemudian sudah ditaruh di sini teman-teman. Nah yang membuat lama itu apa? Yang membuat lama itu harus melepas sekun ya, sekun yang nempel di sini ini, kemudian jumper kabel, ngerapikan dan seterusnya. Jadi itu yang membuat lama. Dan pada akhirnya saya tidak menaruh CDI-nya di sini, yang mana seharusnya rencana ada di sini, karena itu narik kabelnya lumayan panjang dan itu harus merubah sekun lagi teman-teman. Tapi sekarang
CDI-nya tetap terpasang di sini, Nah itu ada garis birunya, tetap terpasang di sini. Kemudian kita akan coba lihat. Nah, itu teman-teman. Di situ itu, nah ini garis merah ya. Kelihatan nggak? Nah itu ada garis merah. Itu menandakan bahwasanya untuk indikator CDI dalam kondisi kontak on sudah aktif ya. Itu teman-teman. Kemudian untuk mengaktifkan dual bandnya itu, nah saya taruh di sini. Jadi ini untuk mengaktifkan mode dual band sebagaimana fungsi yang kemarin saya sampaikan, yaitu biar efisien ya, nggak nyopot-nyopot itu. Jadi tinggal di sini on off kan-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oh ya, tips ya. Jadi ketika teman-teman menginstal CDI BRT khususnya untuk yang dual band, itu kemungkinan yang terjadi yaitu adalah tarikan motor akan berbet biasanya. Tarikan motor itu akan berbet. Nah itu bukan salah dari PCMJ atau karbu, tapi kalau kemungkinan seperti itu ada, tapi kecil ya. Karena kalau yang sudah dipakai itu kan biasanya nggak ada masalah ya PCMJ-nya. Kemudian kemungkinan yang kedua dan yang pasti yaitu adalah busi, teman-teman. Kemarin setelah instalasi CDI saya sudah mereset. Itu memang benar-benar beda ya ketika kita mengganti busi, khususnya busi yang racing ya. Jadi busi racing itu tarikannya wah ugal-ugalan teman-teman ya, tergantung bagaimana kalian mengendarai. Cuman kelemahannya yaitu adalah di durability-nya nggak tahan lama ya, dan pada akhirnya kemarin itu sempat mati, sempat stuck. Kemudian saya ganti di busi yang biasa. Jadi businya tolong dipastikan, dicek lagi, biar tips motornya nggak nyandet-nyandet. Itu aja kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk episode kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.